Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladhi adda al-amana wa ballagha ar-risala wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi ila yaumil liqa. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biiznillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berada di muka bumi ini menjalani rangkaian-rangkaian hari yang menyertai aktivitas kita. Karena kata Sa'ad bin Ubadah, suatu ketika beliau berkata kepada Umar bin Khattab, Sa'ad bin Ubadah ini seseorang yang terkenal sebagai aminun fil ardi wa aminun bis sama, orang yang terpercaya di muka bumi dan terpercaya di langit. Walaupun beliau menjadi seorang pejabat, tetap sifat terpercaya itu ada. Beliau mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, wahai Umar, fa innal hayata ayyam." Sesungguhnya hidup itu adalah ayyam, rangkaian hari demi hari. Maka dalam kehidupan itu kita lagi merangkai hari-hari kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah hari-hari kita dirangkai dengan rangkaian amal baik atau amal buruk? Maka alhamdulillah di pagi hari ini kita mengawali hari-hari kita ini dengan kita hadir di majelis ilmu, dengan kita melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian-rangkaian hari kita senantiasa diisi dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam marilah kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi yang mulia ini kita akan melanjutkan kembali membahas satu ilmu yang pada pembahasan kita sebelumnya sebagaimana dikabarkan oleh Rasul, ilmu ini wa huwa yunsa, ilmu yang saat ini dilupakan, ilmu yang saat ini tidak digunakan, jarang digunakan, sedikit yang menggunakan. Karena memang ilmu ini mungkin belum ada yang memahaminya atau sedikit sekali orang yang memahaminya. Maka insyaallah melalui majelis ini kita akan berusaha melaksanakan kewajiban kita, kewajiban kifayah kita. Harus ada di antara kita orang yang paham tentang ilmu waris, dan kewajiban ain kita, kewajiban masing-masing kita untuk menjalankan pembagian waris sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat.
Nah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan. Kalau sebelumnya kita berbicara tentang pentingnya ilmu waris, kemudian berbicara tentang apa itu harta peninggalan yang disebut dengan tirkah, bagaimana nanti kalau ada harta peninggalan itu apa yang menjadi harta waris, apa yang menjadi hak-hak di harta peninggalan, sudah kita sampaikan, sudah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Nah, materi selanjutnya kita akan membuat bagan waris. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa untuk menyelesaikan persoalan waris itu ada 4 langkah yang harus kita lakukan para jamaah rahimakumullah. Langkah yang pertama adalah kita harus pastikan siapa saja calon ahli waris yang masih hidup. Jadi ketika kita akan membagikan waris, maka harus dipastikan dulu. Misalnya seorang bapak meninggal, maka ketika seorang bapak meninggal, kita harus pastikan dulu siapa calon ahli waris yang masih hidup. Karena pada pembahasan kita sebelumnya, salah satu syarat ahli waris itu bisa menerima waris, dia harus masih hidup saat si mayit itu meninggal. Ya, mayit itu pasti meninggal ya, tapi saya sebut meninggal itu biar lebih jelas. Yang meninggalnya siapa? Si mayit. Si mayit itu meninggal, maka ahli warisnya harus hidup. Kalau tidak hidup, maka hilanglah hak warisnya. Nah, maka langkah yang pertama kita harus memastikan dulu siapa saja calon ahli waris yang masih hidup. Setelah kita menentukan, menginventarisir ini calon ahli warisnya, kemudian langkah yang kedua kita harus mengetahui porsi masing-masing dari ahli waris. Misalnya calon ahli warisnya ternyata ada suami, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada bapak, ada ibu. Nah, porsinya berapa? Suami dapat berapa? Ya. Kemudian anak laki-laki, anak perempuan dapat berapa? Ibu dapat berapa? Bapak dapat berapa? Nah, itu langkah yang kedua. Kita harus tentukan porsi. Langkah yang ketiga, setelah kita tahu porsinya, kita harus menetapkan siapa di antara ahli waris tadi itu yang terhijab, yang terhalang. Oh, ternyata ini walaupun dapat porsi sekian terhalang karena ada ahli waris yang lebih berhak. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang terakhir, yang keempat, maka kita akan menghitung secara matematik sesuai dengan porsi ahli waris. Setelah itu baru harta waris dibagikan. Ya. Nah, kita sekarang akan menginjak kepada langkah yang pertama, yaitu memastikan siapa saja calon ahli waris itu. Nah, untuk mengetahui calon ahli waris itu, maka kita akan praktek membuat bagan waris. Tapi sebelumnya kita fokus menyimak penjelasan, jangan sambil mencatat. Ya, nanti kalau bapak-bapak ingin materinya, nanti saya share ke pengurus DKM. Ya. Jadi boleh nanti materinya didapatkan. Jadi kita share. Nah, maka untuk langkah yang pertama ini kita akan praktek membuat bagan waris untuk mengetahui siapa saja ahli waris itu. Nah, para jamaah rahimakumullah, nanti si mayit itu siapapun yang meninggalnya kita taruh di tengah, disebutnya mayit. Ya. Maka kalau mayit itu laki-laki, dia adalah suami. Kalau mayit itu perempuan, dia adalah istri. Jadi mayit ada suami, ada istri. Di sebelah kanannya suami, sebelah kirinya istri. Kemudian siapa saja ahli waris itu? Selanjutnya adalah asalnya mayit. Mayit ini berasal dari siapa? Berasal dari bapaknya, dari ibunya. Bapaknya berasal dari
dari bapaknya lagi, dari ibunya lagi. Gitu. Bapaknya berarti berasal dari ya kakek dan nenek. Ya. Tapi yang jadi ahli waris itu hanya kakek dari jalur bapak, bukan kakek dari jalur ibu. Begitu juga nenek itu ya yang jadi ahli waris, nenek dari jalur bapak, nenek dari jalur ibu. Jadi kalau nenek dua-duanya, nenek dari jalur bapak, nenek dari jalur ibu jadi ahli waris. Tapi kalau bapak dari jalur ibu, yaitu ibu bapaknya ibu, nah itu bukan ahli waris. Ya, ya sekali lagi, setelah suami istri, kemudian siapa lagi ahli waris itu asalnya mayit, yaitu bapak, ibu, kakek dari bapak, nenek dari bapak, nenek dari ibu. Setelah asalnya mayit, selanjutnya adalah keturunan mayit. Keturunan mayit ada anak laki-laki, anak perempuan, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi cucu ini jadi dari jalur anak laki-laki. Nah, kalau dari jalur anak perempuan, maka cucunya itu bukan ahli waris. Jadi ini juga sampai ke atas, bapak, kakek, nenek terus ke atas. Setelah kakek siapa tuh? Uyut, buyut, uyut ya. Uyut, jangga wareng, kait siwur, nah itu ke atas itu. Nah sama ini juga dari cucu ke bawah, cucu, cicit, terus ke bawah gitu. Ya, terus ke bawah itu ahli waris. Jadi jalurnya dari jalur anak laki-laki. Tapi kenapa dicantumkan dalam bagan ini sampai kakek saja? Karena biasanya yang meninggal itu jarang, yang uyutnya masih ada, jarang yang cicitnya, ya cicitnya jadi ahli waris, gitu. Biasa sampai cucu saja, mayoritasnya sampai cucu. Tapi kalau ada nanti berarti cucu itu tidak ada tuh. Jadi jarang sampai ke cicit karena masih ada cucu, gitu. Masih ada cucu. Nah selanjutnya siapa lagi ahli waris itu? Yang pertama suami, istri, kemudian asalnya mayit, kemudian keturunannya mayit. Yang selanjutnya adalah saudaranya mayit. Ya, saudaranya mayit itu ada. Udah bilang. Ada saudara sekandung, kurang gede ya? Iya. Nah, apa laptop di situ aja? Kalau kurang, seperti ini. Jadi selanjutnya adalah saudaranya mayit. Saudaranya mayit itu ada saudara sekandung, ya, saudara sekandung baik laki-laki atau perempuan. Kemudian ada saudara sebapak, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian ada saudara seibu, ya baik laki-laki ataupun perempuan. Itu saudara mayit. Ada saudara sekandung, saudara sebapak, ada saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan. Nah, kenapa ada istilah saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu? Ini asal usulnya bagaimana? Asal usulnya seperti ini. Adanya hubungan saudara itu. Jadi si A nikah dengan si B, nikah dengan si B, punya anak, kita sebut anak nomor 1, anak nomor 2, punya anak. Tapi ternyata pernikahannya gonjang-ganjing, kena badai. Nah, pernikahannya kena badai, akhirnya cerai. Ketika cerai, si A suami nikah lagi sama si C, punya anak. Kita sebut anak nomor 3, anak nomor 4. Kemudian si B tidak mau kalah, dia nikah lagi dengan si D.
punya anak, kita sebut anak nomor 5, anak nomor 6. Kira-kira ini saudara sekandung yang mana? Saudara sekandung yang mana, Bapak? Ya. Yang mana saudara sekandung? 1, 2. Berarti kalau saudara sekandung itu yang bapak dan ibunya sama, ya, bapak dan ibunya sama. Mana saudara sekandung itu? Mana? 1, 2, 5, 6 katanya. Saudara sekandung itu adalah 1 dengan 2, 3 dengan 4, 5 dengan 6. Itu saudara sekandung. 1 dengan 2 saudara sekandung karena ibu dan bapaknya sama, ya. 3 dan 4 saudara sekandung karena ibu bapaknya sama. 5 dan 6 saudara sekandung. Kalau saudara sebapak yang mana? Saudara sebapak yang mana? Berarti yang bapaknya sama, ibunya beda. Itu saudara sebapak. Berarti yang mana? Bapaknya mana, Pak? Yang B apa ya? Apa? B, yang A. Hah? Bapaknya B apa? Iya, yang penting saudara sebapak aja. Apa? Tidak kan saudara sebapak yang mana berarti? Kalau B bapak berarti saudara sebapaknya 1, 2, 5, 6. Kalau B bapak ya. A-nya itu kalau ke sini mah iya, coba mana lagi? Satu, dua, tiga, empat. Kalau A bapak. Kalau D bapak, memang ada saudara bapak di situ. Kalau saudara sebapak berarti jalurnya ke sini nih, betul? Kalau ke sini bukan saudara sebapak, betul? Bukan. Ini mah saudara seibu, karena dari ibu, saudara seibu. Ini mah. Berarti saudara sebapak itu 1 dengan 3, saudara sebapak nih. 1 dan 3 itu bapaknya sama. 1 dengan 4 bapaknya sama, betul? Iya, 2 dengan 3 ini saudara sebapak. 2 dengan 4 ini saudara sebapak. Gitu. Tapi kalau 1 dengan 5 ini saudara seibu. 1 dengan 6 saudara seibu. 2 dengan 5 saudara seibu. 2 dengan 6 saudara seibu. Kalau 4 dengan 5 ini bukan saudara. Bukan, gak ada hubungan, ya. Karena tidak tersambung sama ibu sama bapak, ya. Nah, jadi munculnya istilah ada saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu itu karena dalam pernikahan itu terjadi perceraian, begitu. Tapi kalau dalam pernikahan terjadi poligami, adanya saudara apa tuh? Saudara sekandung sama saudara. Harus berpikir kalau mau poligami. Saudara seibu, nggak ada saudara sebapak, nggak ada saudara seibu, betul? Ya saudara sebapak, karena pasti bapaknya sama, ibunya berbeda, gitu. Jadi ada saudara sebapak nanti. Berarti kalau kita poligami nanti ada saudara sekandung sama saudara sebapak, saudara seibu tidak ada, ya. Ini mah antisipasi aja, gitu Pak jawaban. Nah, muncul istilah saudara itu seperti itu, ya. Jadi saudara sekandung 1 dan 2, 1 dan 3 saudara sebapak, 1 dan 5 saudara seibu. Nah, kemudian setelah ahli waris itu adalah saudaranya mayit, saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu, selanjutnya adalah anak laki-laki dari saudara sekandung yang laki-laki. Anak laki-laki dari saudara sekandung yang laki-laki. Berarti ini apa hubungannya ke mayit? Keponakan.
Jadi keponakannya mayit yang laki-laki dari saudara sekandung yang laki-laki. Atau yang kedua selanjutnya ahli waris itu adalah keponakannya mayit yang laki-laki dari saudara sebapa yang laki-laki. Gitu, saudara sebapa yang laki-laki. Jadi keponakan yang laki-laki dari saudara sekandung yang laki-laki, keponakan laki-laki dari saudara sebapa yang laki-laki. Itu yang jadi ahli waris. Ya. Kalau keponakan laki-laki dari saudara seibu, nah itu nggak jadi ahli waris. Ya, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian siapa lagi ahli waris itu? Dari jalur bapak, yaitu paman sekandung. Paman sekandung, paman sebapa. Ini pamannya mayit. Pamannya mayit itu berarti saudaranya bapak. Tapi saudara bapak yang dari jalur laki-laki, ya laki-laki. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu paman itu adalah amun. Itu paman itu dari jalur bapak. Kalau bibi itu kholun. Kalau kholun itu dari jalur ibu. Ya, paman atau uwa dari jalur ibu. Kalau dari jalur bapak itu amun. Jadi ada amun laki-laki, kalau perempuan amah. Ada kholun laki-laki itu dari jalur ibu. Kalau perempuan kholah. Mungkin ada yang suka nyebut itu kholah. Nah kholah itu berarti itu ya bibi atau uwa ya, bibi atau uwa dari jalur ibu. Begitu. Nah yang jadi ahli waris itu adalah paman sekandung, kemudian paman sebapa, kemudian anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman sebapa. Ini hubungannya ke mayit apa nih? Apanya mayit berarti? Anak laki-laki dari paman sekandung, apanya mayit berarti? Ini adalah sepupunya mayit. Jadi sepupunya mayit yang laki-laki dari paman sekandung. Kemudian sepupunya mayit yang laki-laki dari paman sebapa. Yang terakhir yang tidak termasuk kepada hubungan nasab keluarga adalah yang memerdekakan budak. Jadi ahli waris itu sebetulnya yang ada dalam bagan ini. Inilah ahli waris. Jadi ahli waris itu ada dari asalnya mayit, bapak, ibu, kakek, nenek, kemudian keturunannya mayit, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian saudaranya mayit, saudara sekandung, saudara sebapa, saudara seibu, kemudian keponakannya mayit yang laki-laki dari saudara sekandung laki-laki, keponakannya mayit yang laki-laki dari saudara sebapa yang laki-laki, kemudian paman sekandung, kemudian paman sebapa, kemudian sepupu mayit yang laki-laki dari paman sekandung, sepupu mayit dari yang laki-laki dari paman sebapa. Jadi inilah ahli waris yang nggak ada di sini, yang nggak ada dalam bagan ini itu bukan ahli waris. Ya. Jadi yang tidak termasuk kepada bagan berarti bukan ahli waris. Namanya apa? Namanya zawil arham. Jadi ada ahli waris dalam hubungan keluarga itu ada zawil arham. Zawil arham itu yang memiliki hubungan rahim. Ada hubungan rahim tapi bukan ahli waris. Seperti cucu dari anak perempuan itu disebutnya zawil arham. Atau bibi itu ada hubungan rahimnya, hubungan tapi termasuknya zawil arham ya. Jadi ini yang termasuk ahli waris, yang selain itu adalah zawil arham. Nah maka nanti ketika seorang meninggal itu cek ke sini siapa saja nih yang ada dari bagan ini, begitu. Mari kita lihat, misalnya contoh aplikasi. Seorang kakek usia 70 tahun. Jadi kalau 70 tahun itu kakek-kakek. Ya. Alhamdulillah kita masih pemuda ya. Mas tadi berapa tahun? Masih berapa tahun? Nah, kakek-kakek 70 tahun meninggal, mempunyai ahli waris, seorang istri, kemudian 2 orang anak
orang anak perempuan, kemudian cucu dari anak laki-laki 3 laki-laki 6 perempuan. Jadi cucu dari anak laki-laki ada 3 laki-laki 6 perempuan. Cucu dari anak perempuan 3 laki-laki 1 perempuan. Ya. Kemudian saudara sekandung laki-lakinya 6, kemudian perempuannya 3. Kedua orang tua si kakek sudah meninggal. Begitu juga saudara si kakek ini juga sudah meninggal. Ya. Saudara orang tua ya, saudara orang tua kakek juga sudah meninggal. Berarti saudara orang tua itu berarti pamannya si kakek. Di pamannya si kakek sudah meninggal. Maka ahli warisnya siapa aja? Berarti ahli warisnya siapa aja? Yang pertama istri. Istri berarti ini si kakek mayit, istri 1, kemudian anak laki-laki berapa? Anak laki-laki berapa tadi? 3. Anak laki-laki 3, anak perempuan? 3. Anak perempuan? 3 ya. Anak laki-laki 2, anak perempuan 3. Anak laki-laki 2, anak perempuan 3. Kemudian cucu dari anak laki-laki, yang laki-lakinya ada berapa? Yang laki-lakinya ada 3, yang perempuannya ada 6. Ya. Cucu dari anak perempuan, nah ini bukan ahli waris. Kemudian siapa lagi? Saudara sekandung laki-laki 6, perempuan ada 3. Maka ahli waris si kakek itu ini saja. Jadi ahli waris si kakek itu istri, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara sekandung baik yang laki-laki ataupun ini ahli warisnya. Nah maka ketika meninggal itu kita cek dulu ini, oh ini ahli waris yang ada nih. Ini baru calon. Ini belum tentu mendapatkan bagian, baru calon. Ini calon ahli warisnya nih. Nah ini baru langkah pertama bahwa kita menentukan calon ahli waris, baru calon. Jadi jangan bergembira dulu baru calon. Ini baru calon ahli waris, jadi belum mendapatkan atas, baru calon. Nah ini calonnya nih. Nanti setelah calonnya diketahui, baru kita menentukan langkah yang kedua. Ini ada yang terhalang atau tidak dari calon ini. Nah, gitu. Dari calon yang ada ini ada yang terhalang atau tidak. Ya. Jadi begitu, pejamkan mata Anda, jangan tidur. Ini memang kalau lagi training suka suruh menjamkan, kemudian bayangkan bagan tadi. Nah, harapannya memang bagan itu terbayang gitu. Jadi naik motor juga terbayang bagan. Nanti masuk ke rumah juga di pintu ada bagan. Jadi terbayang-bayang. Ya makanya dibayangkan kalau bagan di atas adalah asal mayit, di bawah keturunan mayit, di sini sebelah kanan saudara sekandung sama sebapak, sebelah kiri saudara seibu, kemudian ada paman, anaknya paman gitu. Harus terbayang sama kita. Nah nanti latihannya silakan bawa-bawa nanti di rumah buat bagan. Nah buat bagan. Nanti ada kertas kosongnya, nanti kalau mau bisa dikirim nanti Mas Sorin biar dibagikan. Nah, nanti tinggal kita isi. Berarti yang di tengah ini siapa? Yang di tengah siapa? Mayit. Ini siapa? Ini siapa Bapak? Suami. Ini siapa? Istri. Ini Bapak. Ini kakek dari ini dari ibu. Ini anak laki-laki, ini anak perempuan, ini ya ini cucu perempuan, ini saudara sekandung baik laki-laki atau perempuan, ini saudara sebapak, ini anak laki-laki dari saudara sekandung yang laki-laki, ini anak laki-laki dari saudara sebapak yang laki-laki, ini
Saudara bapak itu siapa? Paman sekandung. Ini paman sebapa. Ini anaknya. Anak laki-laki paman sekandung, ini anak laki-laki paman sebapa. Nah, ini yang ngumpet di pojok siapa? Ini adalah yang memerdekakan budak, ya, memerdekakan budak. Jadi yang memerdekakan budak itu dulu si mainnya asalnya budak. Kemudian ada yang memerdekakan. Maka orang yang memerdekakannya itu dia bisa mendapatkan harta waris. Seperti kasus Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu gak punya ahli waris. Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar. Maka ketika meninggal, Abu Bakar mendapatkan bagian waris dari Bilal bin Rabah. Gitu, ya. Itu salah satu contohnya. Jadi gitu Bapak. Jadi inilah. Nah, kalau sudah jadi bagiannya seperti ini. Kita harus terbayar. Sudah terbayar? Ya. Nah, kemudian setelah kita tahu siapa aja ahli waris itu, kita juga harus tahu klasifikasinya ahli waris, pengelompokannya. Ternyata ada kelompoknya. Nah, yang asal mayit ini disebutnya kelompok usul. Ini disebutnya kelompok usul. Yang keturunan mayit ini disebutnya kelompok puru. Jadi ada usul. Jadi ahli waris itu ada dari kelompok usul. Mana kelompok usul itu? Bapak, ibu, kakek, nenek. Ada kelompok puru. Mana kelompok puru itu? Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ada kelompok ukhuwah. Ukhuwah itu saudara. Ukhuwah Islamiyah, saudara. Saudara itu ada saudara sekandung, ada saudara sebapa, ada saudara seibu, dan anaknya saudara sekandung yang laki-laki, ya anaknya yang laki-laki dari saudara sekandung yang laki-laki, anak yang laki-laki dari saudara sebapa yang laki-laki. Nah, itu ukhuwah. Ada yang atas ini jalur paman disebutnya umumah. Jadi berarti ada usul, ada puru, ada ukhuwah, ada umumah, ya, umumah. Nah, kita bisa perkecil lagi. Umumah dan ukhuwah kalau disatukan ini disebutnya adalah al-hawashi. Al-hawashi. Jadi kelompok ahli waris itu ada dari kelompok usul, ada dari kelompok puru, ada dari al-hawashi. Jadi tiga. Nah, istilah ini memang harus kita kenal, karena nanti ke depannya istilah ini akan menentukan diantaranya nanti untuk mengetahui siapa yang terhijab atau tidak. Misalnya nanti suami akan dapat setengah kalau tidak ada puru. Puru itu apa? Nah, kalau sekarang kita sudah tahu puru itu keturunan. Gitu. Suami kalau ada anak laki-laki maka nanti semua hawasi terhalang. Hawasi itu siapa berarti? Hawasi itu saudaranya mayit, yang sekandung, yang sebapa, yang seibu, dan paman. Gitu. Jadi ketika kita mendengar istilah hawasi, kita langsung ingat kepada saudaranya mayit sama paman dan anak-anaknya. Anak-anaknya saudara mayit yang sekandung, ya, yang laki-laki, kemudian saudara sebapa. Nah, jadi secara garis besar berarti ahli waris itu ada dari kelompok usul, ada dari kelompok puru, ada dari kelompok al-hawashi. Itu yang harus kita kenal. Kemudian yang di pojok itu yang memerdekakan budak, nah itu disebutnya al-wala. Al-wala. Tapi kalau zaman sekarang ya sudah gak ada budak itu, kecuali di Sunda budak letik, budak bager, ya, budak soleh sudah ada. Budak itu nanti di zamannya, ya zamannya bagian Nabi, atau nanti ya di zaman akhir zaman ketika terjadi peperangan ada ghanimah. Nah, salah satu ghanimah tawanan perang itu bisa dijadikan budak. Gitu.
Berarti nanti kita tabelnya sudah begini, ya, membuat tabelnya begitu. Itu Bapak. Nah, itu langkah yang pertama. Alhamdulillah. Mudah kan? Insya Allah. Ya. Silakan ada yang disampaikan dulu sebelum langkah yang kedua. Baik Bapak, silakan. Apabila ada yang mau dipertanyakan, Kita pelan-pelan saja. Jadi kalau tidak paham, tanyakan saja. Kalau yang memerdekakan budak tadi itu ya, Iya. jalurnya apakah ada ke anaknya yang memerdekakan budak gitu atau cucunya gitu, kalau ininya apa kelanjutannya gitu, apa Iya. cukup dari yang memerdekakan budak saja gitu. Nah, kalau kita lihat itu memang yang memerdekakan budak itu ya, hanya yang memerdekakan saja. Karena nanti ini kan ketika kondisinya si mayit itu gak punya ahli waris sama sekali. Nah, ketika si mayit ini gak punya ahli waris, memang ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan budak itu nanti dapat bagian, apa yang memerdekakan itu dapat bagian kalau si mayit itu asalnya budak, jadi mantan budak. Tapi kalau si mayit itu bukan mantan budak, nanti kalau si mayit ini gak punya ahli waris, ada yang mengatakan ini dibagikan kepada zawil arham. Jadi ada yang mengatakan ini dikasihkan kepada baitul mal untuk kepentingan umum. Nah, ini berbeda pendapat antara 4 imam mazhab itu. Kalau Imam Syafi'i misalnya berpendapat kalau ahli warisnya tidak ada, tidak punya ahli waris, maka ke Zawil Arham dulu. Kalau Imam Hanafi berpendapat ke Baitul Mal dulu, baru ke Zawil Arham. Itu perbedaan pendapat. Nah, kalau yang budak itu ya sampai jalur yang memerdekakannya saja. Maka ketika tidak ada yang memerdekakan itu sudah meninggal, maka nanti harta itu akan dikasihkan kepada ya Zawil Arham. Jadi nanti kalau Zawil Arham itu ada, yang memerdekakan budak itu ada, gitu. Ada saudaranya tapi bukan ahli waris. Maka nanti yang budak, tapi yang memerdekakan tadi kebagian, kemudian Zawil Arham juga nanti kebagian. Nah, nanti pembagiannya seperti apa? Nah, itu nanti di langkah-langkah selanjutnya. Jadi kita ini baru satu langkah. Jadi baru jalannya satu langkah, Bapak. Ya. Gitu tadi. Ya, Pak. kalau misalnya si mayit itu memberikan wasiat, dan wasiat itu yang diberikan oleh memiliki basic keturunan tadi, apakah itu masih dibolehkan dari warisan atau bisa pembagian posisinya bagaimana? Wasiat itu diberikan kepada Yang berada di dalam garis keturunannya. Iya, iya. 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 Nah, berbicara wasiat sebagaimana sebelumnya, memang wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Berarti tidak boleh kepada ahli waris itu ya selain ahli waris, bisa orang lain, bisa yang memiliki hubungan saudara tapi bukan ahli waris. Jadi bebas siapa aja gitu. Ya bisa ngasih wasiat ke saya nanti. Itu kasih Ustaz Anwar sekian, nah, gitu. Kalau meninggal. Jadi ke siapa saja boleh wasiat itu. Nah, nanti kalau wasiat mah ya tidak masuk kepada bagat, tinggal ukurannya saja. Kan ukuran maksimal wasiat itu adalah 1/3 dari harta. Maka kalau wasiatnya itu lebih dari 1/3, yang kita tunaikan hanya 1/3 saja. 1/3. Kalau kurang dari 1/3 ya nggak apa-apa kalau kurang mah. Ini takutnya lebih dari 1/3, maka yang ditunaikan adalah 1/3 saja. Jadi boleh. Misalnya ke anak angkat, misalnya ke cucu tadi, cucu dari anak perempuan, nah gitu. Boleh. Maka penting ketika kita meninggal, mau meninggal ya Bapak. Ya kan biasanya orang yang meninggal itu yang punya perasaan. Rasa-rasanya ini sudah kuat. Nah, maka kita harus ingat
Kalau kita punya anak angkat, kalau kita punya orang yang misalnya gitu, yang ingin kita kasih tapi bukan ahli waris, kita bisa berwasiat. Berwasiat berupa ya harta. Gitu. Jadi boleh ya. Silakan. Nah, pembagiannya itu di awal. Jadi nanti harta mayit itu dikurangi sama wasiat. Setelah dikurangi wasiat, baru itu jadi harta waris. Gitu. Jadi harta waris itu sisanya setelah dikurangi dari wasiat, setelah dikurangi hutang, setelah dikurangi kewajiban zakat itu. Gitu. Makanya kalau ternyata harta warisnya itu habis karena dikurangi, itu tanggung jawab ahli waris. Makanya ahli waris itu jangan berpikir, nah enaknya aja ketika banyak harta. Ketika si mayit gak punya harta, kita ada tanggung jawab juga yang lain. Kalau ternyata masih punya hutang, hartanya habis, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab ahli waris. Gitu, ya. Jadi ahli waris itu memang ada dua sisi ya, tanggung jawab. Gitu. Masih ada waktu kan? Masih. Kita lanjutkan langkah yang kedua. Berarti langkah yang kedua itu setelah kita mengetahui calon-calon ahli waris, kita mengetahui porsinya masing-masing. Ya. Porsinya bagian masing-masing. Kalian ini bentar. Nah, kan kita sudah tahu ahli waris itu adalah ini yang ada pada bagian ini ya. Jadi ada dari kelompok usul, kelompok furu, ada dari al-hawasi atau al-wala. Nah, ini ahli waris itu ini. Nah, setelah kita tahu ya, setelah diinventarisir ini calon ahli warisnya ini yang ada, maka kita harus mengetahui porsinya masing-masing si ahli waris itu. Disebutnya bagian, jadi porsi itu bagian ahli waris. Nah, bagian ahli waris ini ada dua kategori. Ada yang termasuk ashabul furud, ada yang termasuk as-sunnah. Jadi ashabul furud itu ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya oleh nas, oleh ayat Al-Qur'an atau hadis. Bagiannya sudah ditetapkan, misalnya suami setengah. Nah, itu namanya ashabul furud. Kalau asobah itu ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya. Jadi asobah itu bagiannya sisa. Maka asobah itu sering disebut sisa. Kalau ashabul furud bagiannya sudah pasti. Ya. Mana bagian ashabul furud itu? Nah, bagian ashabul furud itu ada yang disebut dengan setengah. Jadi ada setengah, ada setengahnya dari setengah berapa? Seperempat. Setengahnya dari seperempat, seperdelapan. Kemudian ada sepertiga, ya. Kemudian setengahnya dari sepertiga, seperenam. Kemudian ini kalau yang atas disebutnya apa nih? Yang bawah disebutnya apa? Ayo. Apa bawah tuh? Ini pelajaran SD. Apa yang atas sebutnya? Oh, ingat lagi. Apa yang atas? Ya, rumusnya itu langbut, pembilang, penyebut. Langbut ini namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Nah, bagian yang terakhir ini yang bawah itu apa? Penyebut. Yang atas ini dibagi dengan penyebut yang bawah. Berarti bagian terakhir itu adalah 2/3. Nah, ini bagian ahli waris itu tidak akan lepas dari ini.
Nanti ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan seperempat, ada yang mendapatkan seperdelapan, ada yang mendapatkan sepertiga, ada yang mendapatkan seperenam, ada yang mendapatkan 2/3. Jadi bagiannya nggak akan lepas dari sini. Kalau yang nggak ada di sini berarti itu asobah, sisa, dapatnya sisa. Ya. 1/2, 1/4, 1/4 begitu ya. 1 dibagi 4, 1/8, 1 dibagi 8, 2/3 berarti 2 dibagi 3. Gitu. Nah yang menjadi pertanyaan nanti, setengah itu untuk siapa saja? 1/4 itu untuk siapa? 1/8 itu untuk siapa? 1/3 itu untuk siapa saja? 1/6 itu untuk siapa saja? 2/3 itu untuk siapa saja? Nah maka untuk mengetahui setengah itu untuk siapa, 1/4 itu untuk siapa, dan seterusnya, ada 8 cara pembagian. Pertama, berikan setengah dan 1/4 kepada suami. Jadi suami itu bagiannya bisa setengah, bisa 1/4 suami. Istri setengahnya dari suami. Karena dalam ahli waris itu lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi laki-laki itu 2 bagian dari perempuan. Jadi perempuan 1 bagian, laki-laki 2 bagian. Makanya istri itu setengahnya dari suami. Berarti bagian istri berapa? Jadi berikan setengahnya dari suami pada istri. Berarti setengah dari setengah 1/4. Setengah dari 1/4 1/8. Jadi istri bisa dapat 1/4, bisa dapat 1/8. Ya. Kemudian langkah selanjutnya, berikan asobah kepada ahli waris yang laki-laki, kecuali suami dan saudara seibu yang laki-laki. Jadi ahli waris yang laki-laki dapatnya asobah. Kita kasih asobah. Semua tuh, anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara sekandung laki-laki, saudara sebapak laki-laki, kemudian anak laki-laki dari saudara sekandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara sebapak laki-laki, paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki dari paman sekandung, ya, anak laki-laki dari paman sebapak, dari paman sebapak. Itu asobah. Jadi yang laki-laki itu semuanya beri asobah. Begitu. Kemudian berikan setengah dan 2/3 kepada ahli waris yang perempuan yang ada di bawah dan sebelah kanan. Mana ahli waris perempuan di bawah? Anak perempuan setengah dan 2/3. Setengah atau 2/3. Cucu perempuan setengah atau 2/3. Saudara sekandung perempuan setengah atau 2/3. Saudara sebapak perempuan setengah atau 2/3. Pokoknya ahli waris perempuan yang ada di bawah dan sebelah kanan, ya, setengah atau 2/3. Setengah atau 2/3. Kemudian ini udah mulai nih. Kemudian berikan tambahan 1/6 kepada ahli waris perempuan yang ada paling bawah dan paling kanan. Mana berarti ahli waris perempuan paling bawah? Cucu perempuan tambah 1/6. Saudara sebapak perempuan tambah 1/6. Jadi cucu perempuan bisa dapat setengah atau 2/3 atau 1/6, sama seperti saudara sebapak yang perempuan bisa dapat setengah atau 2/3 atau 1/6. Selanjutnya berikan kepada ahli waris yang ada di atas dan sebelah kiri 1/6. Diberikan 1/6 kepada ahli waris yang ada di atas. Di atas berarti bapak, ibu, kakek, nenek, itu di atas mayit maksudnya. Bapak, ibu, kakek, nenek itu dapatnya 1/6. Cuma nenek kalau ada dua-duanya 1/6-nya dibagi 2. Antara nenek dari bapak dan nenek dari ibu kalau ada dua-duanya 1/6. Kemudian yang sebelah kiri
saudara seibu juga dapat 1/6. Ya. Terakhir, berikan tambahan 1/3 kepada ahli waris yang ada kata ibunya. Ibu berarti tambah, atau bapak dulu. Bapak berikan kepada bapak dan kakek tambahan 1/6 plus asobah. Jadi bapak dapat 1/6 plus asobah, dapat juga kakek 1/6 plus asobah. Ya. Kemudian berikan tambahan 1/3 kepada ahli waris yang ada kata ibunya. Ibu tambah 1/3, saudara seibu tambah 1/3. Jadi ini bagiannya masing-masing. Terbayang? Terbayang. Jadi suami 1/2 atau 1/4, istri 1/2-nya dari suami, 1/4 atau 1/8. Ahli waris yang perempuan, biar mudah kan, ahli waris yang perempuan yang ada di bawah sebelah kanan 1/2 dan 2/3. Berarti yang di bawah siapa? Ahli waris perempuan, anak perempuan 1/2 atau 2/3, cucu perempuan 1/2 atau 2/3, saudara sekandung perempuan 1/2 atau 2/3, saudara sebapak perempuan 1/2 atau 2/3. Kemudian berikan tambahan 1/6 kepada ahli waris perempuan yang ada paling bawah dan sebelah kanan. Berarti siapa yang paling bawah tuh? Cucu perempuan tambah 1/6, saudara sebapak perempuan tambah 1/6. Ya. Kemudian berikan kepada ahli waris yang ada di atas. Yang ada di atas itu berarti usul nih. Yang ada di atas dan sebelah kiri 1/6. Berikan 1/6 kepada ahli waris yang ada di atas dan sebelah kiri. Berarti bapak 1/6, ibu 1/6, kakek 1/6, nenek 1/6. Cuma nenek 1/6-nya bagi 2. Kemudian saudara seibu 1/6. Kemudian berikan tambahan 1/6 plus asobah kepada bapak dan kakek. Itu langkahnya tuh. Ikuti aja langkahnya, nanti juga akan paham. Ya. Kemudian yang terakhir, berikan tambahan 1/3 kepada ahli waris yang ada kata ibunya. Berarti ibu tambah 1/3, saudara seibu tambah 1/3. Begitu. Ada 8 langkah. Nanti di-share. 8 langkah. Nanti dibaca. Ini ada bukunya, ada jamaah, nanti boleh dimiliki ya dengan gratis. Nanti boleh, ya tinggal di print masing-masing aja nanti. Kalau mau di printkan sama DKM ya itu lebih afdol kayaknya. Dia ada. Bukunya tipis ya, bukunya tipis. Kalau mau file ininya nanti boleh. Biar nanti di rumah bisa buka-buka. Kan kita sebulan sekali itu ada. Ya. Maka nanti kalau ada grupnya mah boleh tuh bahasa. Dibuat grupnya, nanti di grup saya masih soal-soal latihan. Nah, soal-soal latihan. Karena memang kalau tidak dilatih, kita ketemunya sebulan sekali, nanti ini 1/2-1/4-nya mampir di warung lupa lagi. Gitu, ini mampir di mana gitu. Ya. Jadi kalau bisa nanti dibuatkan grup. Atau kalau ada grup yang sudah ada, nanti ya saya bisa share soalnya lewat admin grup itu. Boleh, ya. Jadi inilah bagiannya. Kita sudah tahu tuh bagiannya. Maka nanti buatlah bagian waris lengkap. Nanti kalau lengkap, ya sudah begini bagian warisnya ya. Jadi kalau lengkap sudah ada. Nah, ini bapak-bapak, rahimahumullah. Jadi kita sudah langkah yang kedua. Langkah yang ketiga kayaknya angkat tangan dulu kayaknya. Langkah yang ketiga nanti di pertemuan selanjutnya. Nah nanti langkah selanjutnya, kan ini suami itu ada 2 bagiannya, 1/2 dan 1/4. Kapan suami dapat 1/2? Kapan suami dapat 1/4? Nah itu akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Ini bapak kan bagiannya banyak tuh bapak. Apa aja tuh bapak itu bagiannya? Asobah 1/6, 1/6 plus asobah dua-duanya. Kapan bapak dapat asobah? Kapan bapak dapat 1/6? Kapan bapak dapat 1/6 plus asobah? Cucu tadi, cucu perempuan. Kapan dapat 1/2? Kapan dapat 2/3? Kapan dapat 1/6? Nah ini nanti pada pertemuan selanjutnya. Begitu. Kita akan bahas rinciannya. Nah setelah membahas rincian ini, nanti kita akan membahas asobah.
Setelah asoba kita akan membahas siapa yang terhalang. Setelah yang terhalang baru praktek. Jadi tinggal berapa langkah lagi? Tinggal berapa materi lagi? 1, 2, 3. Sekitar 3 materi lagi. Jadi 3 pertemuan. Setelah 3 pertemuan nanti bapak-bapak jadi mahir ahli ilmu waris, insyaallah. Kan kalau ahli waris mah sudah jadi nih. Tinggal jadi ahli ilmu waris. Kalau jadi ahli waris sudah. Ya jadi mulai. Jadi nanti setelah pertemuan terakhir nanti Pak DKM, Pak Jawan ya pasang pelang besar-besar, buka konsultasi waris. Nah, nanti dihadapi oleh semuanya. Jadi nanti kita tidak hanya ada tim yang ngurus jenazah saja, tapi ada tim yang menyelesaikan permasalahan ini. Tim ini kalau permasalahan waris ini gitu. Ya. Jadi sehingga di DKM itu komplit. Ya. Itu Bapak, rahimahumullah. Itu mungkin yang bisa disampaikan sebelum diakhiri, maka kalau ingin disampaikan. Masih ada pertanyaan sebelum ditutup dengan doa? Ibu-ibu masih ada pertanyaan juga? Kayaknya ibu mah udah sibuk di belakang ya, persiapan. Baik, mungkin sepertinya nggak ada kan ditutup aja dulu. Iya, Mama. Ya, pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Pak Ustaz, kalau mengikuti ilmu ahli waris yang baru buat fosil ini kan, ya kalau mau menjadi ahli waris kan ngejelimet gitu ilmunya ya. Kalau training yang mungkin kata Pak Ustaz bisa seharian atau 2 hari. Nah kita bicara simpel aja gitu. Nah zaman sekarang kan zaman singkat. Biasanya kalau orang tua itu ada yang sensitif, ada yang tidak. Selama masih ada orang tua, ngapain katanya warisan dibagi-bagi katanya. Nah, namanya umur kan kita nggak tahu kan. Nah, ketika meninggal banyak ahli warisnya, warisannya. Nah dari kesepakatan anak-anak itu, karena tidak mau ribet, ya udah kita bagi rata aja semua menurut kesepakatan keluarga gitu, tidak mengikuti aturan-aturan ajaran Islam gitu. Nah kalau memang semuanya disepakati, apakah menurut hukum agama itu melanggar atau dosa atau tidak gitu. Karena ya kalau menurut hitung-hitungannya ilmu dunia ini ya ini harus dijual sekian ratus juta, ini rumahnya ini, sawahnya segala dan lain sebagainya dikumpulkan gitu berapa M gitu kalau menurut hitung-hitungan kan ya lumayan kan gitu. Udah kesepakatan aja bagi rata aja. Nah itu melanggar hukum Islam nggak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya bisa melanggar hukum Islam, bisa tidak. Maksudnya bagaimana? Pertama, dia akan berdosa ketika membagikan harta waris itu sama rata, tapi dia menolak tentang hukum Allah yang sudah jelas. Jadi sebagaimana saya sampaikan, ini ayat tentang waris itu tadi ada setengah suami dapat setengah, dapat seperempat, itu bukan karangan-karangan saya, tapi itu dari ayat Al-Quran. Cuma saya nggak cantumkan ayat Al-Qurannya karena khawatirnya bapak tambah pusing juga dengan ayat Al-Qurannya. Jadi itu semua diramu dari ayat Al-Quran, dari hadis. Maka kalau kita membagikan sama rata itu, ya kemudian kita, lah udahlah, syariat mah ribet gitu. Syariat mah membuat kita susah, harus ngitung gini, ngitung gitu. Nah, ada rasa seperti itu terhadap hukum Allah. Nah, itulah yang akan menjadikan dosa. Gitu.
Maka kalau kita mau membagi rata itu memang harus dikasih tahu dulu bagian ahli waris semua itu menurut ya ketentuan ya ayat-ayat Al-Qur'an, ketentuan Allah ini gitu. Jadi sebenarnya saudara-saudara semua terkait dengan waris itu ketika kita kumpul itu dengan keluarga ini sudah rinci ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita harus mengikuti bagaimana ketentuan Allah dan Rasulnya. Bagaimana itu pembagiannya? Kalau kita yang belum bisa, kan kita bisa manggil ya, dari Kementerian Agama ya ada ahlinya. Kementerian Agama bisa manggil dari Kementerian Agama. Ya nanti kan kalau tidak dari kami kan nanti udah ada yang bisa nanti. Gitu ya, kita bisa manggil, kita sampaikan dulu sebenarnya inilah bagian masing-masing menurut saya. Nah sekarang mau bagaimana? Ya udah kalau begitu nggak apa-apa, kita bagian sesuai syariat seperti itu kita bagi rata aja. Nah, bagi ratanya itu dalam rangka ya dia tidak ada ya dalam hatinya itu nggak ada ya penolakan terhadap hukum Allah gitu. Bagi rata itu ya. Khawatirnya memang dikhawatirkannya itu kalau setelah tahu bagiannya akhirnya dia itu akhirnya ternyata kalau menurut syariat bagian saya itu gede. Nah khawatirnya di belakang itu ada itu gitu, di depan mungkin iya gitu. Setelah dia ikut kajian ilmu waris bagian saya ternyata gede. Nah khawatirnya ada itu. Sehingga memang kalau ridho itu memang betul-betul ikhlas, betul-betul ridho, dia itu menyerahkan bagiannya gitu. Bagiannya. Kemudian kenapa di dalam syariat Islam itu bagian laki-laki itu lebih besar daripada perempuan? Kenapa? Karena laki-laki itu punya tanggung jawab. Jadi ketika si bapak itu tidak ada, maka adik-adiknya yang perempuan sama ibu itu ada dalam tanggung jawab anak laki-laki. Begitu. Makanya dikasih uang gede.